Bertemu kembali kita bersama Kajian Berita dalam dialog menganalisis informasi-informasi yang up to date tentang politik Indonesia. Kali ini saya ditemani Bung Ahyar Nasution, sahabat saya yang juga mantan wali kota Medan. Kemudian ada juga sahabat saya Sohibul Ansori Siregar, seorang akademik yang aktif meneliti beberapa peristiwa-peristiwa politik yang ada di Sumatera Indonesia dan nasional. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat hot ya di Indonesia. Kita akan lihat dari perspektif Sumatera Utara, yaitu tentang adanya potensi kecurangan pemilu 2024 sangat banyak digembar-gemborkan oleh partai politik, terutama PDI Perjuangan yang setelah mereka katakanlah perang dingin dengan Jokowi, mereka memunculkan ketakutan massa, kekhawatiran akan adanya kecurangan pemilu karena ada intervensi kekuasaan. Nah, berbicara tentang kecurangan pemilu, tentu menarik untuk kita menganalisis tentang Pilkada Medan 2020. Ketika itu Bung Ahyar adalah salah satu aktor utamanya, bersaing dengan menantu Presiden Jokowi. Nah, tentu saja itu ada unsur kekuasaan di dalamnya. Pada masa itu, PDIP dan pihak keluarga Jokowi masih akur. Jadi dua kekuatan ini bersatu untuk menyerang Bung Ahyar Nasution. Ada partai penguasa, ada kekuasaan. Dan ada temuan-temuan tentang bagaimana intervensi kekuasaan untuk menyudutkan Bung Ahyar sehingga dia gagal dalam pilkada itu yang kemudian memuluskan sang menantu. Ya. Belajar dari kasus Pilkada Medan tentang potensi adanya kecurangan. Kalau kita melihat pemilu 2024, kira-kira Bung Ahyar melihatnya bagaimana kalau berkaca kepada peristiwa Pilkada 2020 di Medan? Baik, terima kasih. Kalau potensi itu menurut analisa saya akan direplikasi. Artinya terulang kembali? Ya. Bung Ahyar bisa ceritakan apa saja kecurangan yang pernah Anda alami ketika pilkada itu? Tekanan-tekanan, intimidasi, dan segala macam. Saya pada saat pra-pilkada dan saat pilkada, saya tidak mengatakan kecurangan. Kalau kecurangan itu kan mesti ada bukti hukumnya, kan gitu ya. Tetapi sebagai politisi yang bergerak dan cukup lama di politik, bisa membaca gelagat dan merasakan. Wah, pertama sekali gelagat itu ketika saya bersama saat itu saya masih pengurus DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Saya bersama Mas Sutarto, sekretaris DPD, berangkat ke Jakarta menghadap Sekjen PDI, Mas Hasto didampingi oleh Wakil Sekjen Ahmad Basarah. Namun karena Hasto kesibukannya tidak panjang lebar ngomong, dia tetap pesan aja, ayo terus semangat, kan gitu kan. Namun Ahmad Basarah, Wasekjen yang ngomong. Saya, Sutarto, ya. Jadi, Bang, maunya Pak Jokowi ini, kalau mau jangan ambil dua-dua, satu aja lah. Ini maunya dua-dua. Yang korban kan abang-abang semua, kata si Ahmad Basarah Wasekjen. Tapi Bang, ini di luar kemampuanku sebagai pengurus DPP PDI Perjuangan. Itu semua tergantung komunikasi Bu Mega sama Pak Jokowi. Tapi biar abang tahu, Bu Mega lagi sayang-sayang sama Jokowi. Biar abang tahu aja, aku nggak mampu lagi mempengaruhi keputusan ini Bang. Itu awal pangkalnya. Itu berkisar awal-awal tahun 2020. Oh, masih jauh masa? Jauh. Dan ketika itu Bobil belum masuk menjadi anggota belum? Kader? Belum daftar ya? Belum. Terus itu kan sudah menjadi alert bagi saya. Berarti, signal bahaya lah. Sinyal-sinyal itu sudah ada gitu. Itu dari internal PDI-nya. Artinya kan keinginan kekuasaan saat itu udah jelas apa maunya kan gitu. Dan itu
langsung. Jadi bukan sesuatu yang harus disembunyikan, kan gitu. Nah, kemudian sekitar bulan-bulan April saya ya berjumpalah dengan salah satu pejabat trust di bidang klinik Intelijen. Oke. Intinya dia minta supaya saya jangan maju. Langsung saya jawab, tidak Pak, saya tetap maju. Kenapa saya harus maju? Bukan saya rakus jabatan wali kota, tidak. Tapi saya maju ingin melawan kerakusan kekuasaan ini. Bagi saya, sebagai orang Islam, saya yakin kesombongan itu adalah jubahnya Allah. Dan Allah akan marah kalau ada umatnya menggunakan jubahnya. Allah akan marah. Maka saya maju lillahi ta'ala, kan gitu. Kemudian saya udahlah Pak, nggak usah maju Pak, nanti ada kompensasi. Langsung saya jawab, no, I'm not job seeker. Saya nggak cari kerjaan di sini, saya bilang. Sesuatu yang memang tidak baik menurut saya lawan. Hidup mati itu nggak urusan saya Pak, itu urusan Allah. Itu sekitar bulan April kalau nggak salah ingat saya, tahun 2020. Karena mulai nampak gelagat saya yang lawan, mulailah bulan Juni keluarlah tuduhan saya korupsi MTQ. Rangkaiannya sudah mulai main itu kan, rangkaiannya sudah jalan tuduhan MTQ. Jadi ketika MTQ saya bilang sama jupernya, judulnya belum pro justisia, masih wawancara. Tapi kan branding image-nya itu yang ingin mendowngrade saya sebagai PLT Wali Kota Medan. Ada semacam framing untuk publik bahwa Ahyar. Kan gitu. Jadi saya bilang, Pak, Bapak di dalam sistem pemerintahan pengelolaan APBD, tahu apa enggak fungsi kepala daerah? Fungsi kepala daerah, buka itu, googling, buka, silakan di copy. Fungsi kepala daerah adalah pembuat kebijakan. Apakah salah saya, Ahyar Nasution, PLT Wali Kota Medan, membuat kebijakan laksanakan MTQ? Di samping itu program nasional yang sudah rutin setiap tahun dilaksanakan, dan itu memang program keumatan. Apakah salah kebijakan saya? Tidak. Loh, kenapa Bapak mesti tanya saya ada penyimpangan anggaran? Di dalam sistem APBD, tata kelola keuangan pemerintah daerah, kepala daerah fungsinya adalah pembuat kebijakan. Tugas saya, kebijakan saya laksanakan MTQ, saya bicarakan dengan DPRD, DPRD menyetujui dan disetujui dalam APBD. Secara fungsional tugas saya selesai selaku kepala daerah. Teknis pelaksananya Sekda selaku PA, pengguna anggaran. Dalam hal tertentu Sekda tidak bisa, dia bisa memberi kuasa pengguna anggaran kepada kepala dinas atau kabak atau pejabat yang lain. Pertanyaannya, kenapa pengguna anggarannya nggak diperiksa dulu? Kenapa mesti pembuat kebijakannya yang diperiksa? Di mana salah saya? Oke, menarik ya. Saya kira dari cerita ini ada semacam kolerasi antara cerita tekanan dari intelijen, kemudian tekanan polisi, dan kemudian isu Ahyar saya sering baca di media ketika dia diperiksa di Polda dalam kasus tuduhan adanya korupsi MTQ, itu menjadi senjata dari para politisi PDIP yang ketika mendukung menantu presiden mengatakan jangan pilih. Bahkan si Jarod. Ya, Jarod ya. Jangan pilih wali kota yang... Mohon maaf, saya tagih si Jarod Saiful Hidayat minta maaf sama saya. Karena dia sudah melontarkan statement Ahyar diduga terlibat korupsi MTQ. Itu dia kalimatnya jelas. Melalui ini, saya tagih Jarod kalau tidak minta maaf saya ingat dan saya bawa mati. Oke. Menarik saya kira ya. Kemudian kita juga membaca beberapa temuan investigasi media. Ya, ketika itu ada mobilisasi kepala lingkungan di seluruh Medan untuk mengumpulkan massa yang kemudian melakukan dukungan terhadap lawan politik Bung Ahyar, berpihak ke sana. Lalu kemudian ada beberapa OPD yang kita temui, yang saya wawancarain, kepala OPD, yang kemudian dipanggil di Polda hanya karena dianggap dekat dengan Bung Ahyar.
Itu gimana? Anda merasakan itu nggak ketika itu? Jadi saya tidak mengalami langsung, Hmm. tapi saya mendengar itu. Hmm. Saya tidak mengalami langsung, tapi saya mendengar itu. Oke. Bahkan Anda tahu nggak tim sukses Anda itu juga ada juga diperiksa? Ada, saya tahu. Nah, jadi dari kacamata Pilkada Medan ini yang 2020, ketika itu bisa kita katakan PDI dan penguasa itu kan bersatu. Terlihat sekali bahwa pengaruh kekuasaan itu sangat dominan dalam mengintervensi hasil sebuah pilkada. Kira-kira menurut kacamata Anda gimana? Kalau kita tarik kasus itu dengan pemilu 2024 mendatang. Ya, ada beberapa temuan dari para akademisi ilmu sosial politik yang terkait dengan election fraud ya. Dan itu terdiri dari 3 etape. Etape sebelum, etape pada waktu pelaksanaan, dan etape setelah pelaksanaan pemilu itu. Kalau yang diadopsi oleh Bawaslu, ada 4 wilayah yang sangat krusial di situ tuh. Yang pertama kondisi politik, itu tadi tuh, kondisi politik itu. Belum ada pemilih-pemilih di situ. Tapi sudah dikondisikan sebegitu rupa supaya peluang seseorang tidak sebesar yang dia miliki. Kalau pemilu itu kan rasanya tidak mungkin direduksi menjadi sesuatu yang mengangkangi prinsip-prinsip dasar sirkulasi dan kesempatan semua orang untuk bisa terpilih. Kesempatan yang siapapun asal memiliki hak sesuai dengan perundang-undangan bisa pilih. Tapi dia mau direduksi di situ dengan cara-cara tertentu. Ada alasan. Apalagi beliau ini PLT wali kota. Ya, PLT wali kota itu saya kira saya kalau masuk ke wali kota bisa 10 pertanyaan dalam 1 jam. Dan itu kalau untuk sekedar menyulitkan udah bisa itu di bawah. Apalagi nanti setelah pemeriksaan ada konferensi pers. Yang penting tadi seperti bilang framing untuk itu. Framing. Nah itu satu hal. Jadi saya dengan segala hormat, dari mana nilai-nilai diambil? Saya rujuk Jawa. Jadi Soekarno itu adalah Raja Jawa pertama pasca Republik. Pas Soeharto adalah Raja Jawa kedua pasca Republik. Dan Jokowi, saya lihat seakan-akan sudah pas itu. Raja Jawa ketiga pasca Republik. Tadi disebutkan kasus Medan. Saya juga terlibat. Bisa diceklah sama Pak Akhir ini. Saya nggak percaya kalian kalah. Saya bilang gitu. Setelah peristiwa itu saya diundang oleh parpol berbicara mengenai hal politik itu. Salman ada di situ. Wakil Bung Ahyar ya? Ya, saya bilang begini, pembukaan ceramah saya adalah, saya tak yakin kalian kalah dan saya ingin bertanya mengapa kalian pilih kalian menjadi kalah. Saya kasih waktu 5 menit untuk menggugat saya di sini. Saya diam aja. Gak ada jawaban saya. Sebentar, Anda sepertinya merasa bahwa kalimat itu mengatakan bahwa Ahyar dan Salman itu merasa mereka mengalahkan diri gitu. Ada sejumlah hal yang susah diterangkan, tapi bisa dilabeli dengan intimidasi macam-macam. Terpaksa kalah berarti istilahnya. Iya. Dan saya begitu, dugaan saya begitu. Dan Ahyar pun tak mau bicara, Salman pun tak mau bicara, jadi menggantung dalam pikiran saya. Kan di dalam sistem. Tapi, izin, Bang. Ya. Saya tidak ngomong, tapi saya ada ngomong terakhir di press conference. Semuanya the invisible hand. Ini yang mengalahkan saya. Itu terakhir statement singkat saya. Yang mengalahkan saya adalah the invisible hand. Ya. Invisible hand. Ya. Tangan-tangan yang tak terlihat. Gitu. Ya. Jadi itu kan dia menunjukkan bahwa saya tidak mampu merinci apa saja yang harus diketahui publik. Tapi biarlah ini menjadi catatan demokratisasi. Banyak orang yang tidak pernah akan lupa di sini. Dan akan mereka bawa itu sebagai penyerta mereka dalam menghadapi demokratisasi di mana-mana. Saya yakin itu. Nah sekarang kita berhadapan dengan, udah masuk 2004 ini belum? 2004 belum? Nah,
agak misterius memang bagaimana kok bisa terjadi seperti itu Pak Jokowi berseberangan dengan Ibu Mega. Kalau begitu banyak bukti yang bisa kita dapatkan dari searching Google tentang betapa manut tunduk dan betapa banyak sahamnya dari Ibu Mega pada Jokowi dan keluarganya. Saya merasa ada satu kekhawatiran yang tidak begitu banyak dijelaskan oleh investigasi media. Semua pekerjaan selama 2 periode agak susah dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka dia ingin safety di tangan orang yang seirama. Seirama dalam pengertian sudahlah peran dan lain sebagainya itu. Memang sudah ada semacam kebiasaan di Indonesia. Kita kan tidak mengadili Bung Karno. Mikul tubur, mendem jero. Kita juga tidak mengadili Pak Harto sesungguhnya. Gus Dur juga begitu. Peralihan aja yang ada. Tapi saya nggak mengerti bagaimana cara Pak Jokowi memandang dirinya pasca kekuasaan berakhir. Kita ingat Pak SBY sampai rumahnya pun didemo-demo oleh orang-orang yang kita tahu dari mana itu. Kalau itu terjadi pada dirinya memang kandas juga. Saya mau kembali dengan cerita Anda tentang demokratisasi yang tadi seakan-akan muncul teori yang indah-indah di permukaan, tapi di balik itu sebenarnya ada banyak potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi. Nah, kira-kira dalam konteks pemilu 2024 mendatang ini, pilpres atau pileg atau pilkada yang memang ada unsur kekuasaan, pengaruh kekuasaan dalamnya. Anda melihat seperti yang dikatakan Bung Ahyar bahwa ada permainan kekuasaan untuk mempengaruhi hasil. Ya, melakukan kecurangan misalnya, memaksa kehendak rakyat. Ya. Walau susah dibuktikan, tapi semua orang bisa tahu, merasakan itu. Satu hal misalnya, kepala daerah itu adalah jabatan elektoral. Kalau sebulan 2 bulan orang menjadi pejabat di situ, let it be, nggak masalah. Ini bertahun-tahun. Apa motifnya? Apa maksudnya? Demokrasi apa? Bukankah itu potensi menjadi pasukan dari seseorang yang berkehendak untuk mendesain apa yang mereka mau? Bagaimana mempertanggungjawabkan ini dalam pentas demokrasi? Nggak bisa dipertanggungjawabkan ini. Mengikut lagi fenomena lain. Lihat misalnya itu. Penduduk Indonesia itu sudah ada normalnya itu tingkat pertumbuhan per tahun. Tapi cobalah periksa perbandingan antara penduduk Indonesia sejak 2004 sampai 2023 dengan jumlah DPT. Anomali itu. Indonesia hidup subur itu penelitian-penelitian survei-survei, tapi tidak ada yang menyoroti hal-hal yang sifatnya pendewasaan demokrasi. Teman-teman di Michigan University itu dan satu di Australia mengusulkan untuk negara seperti Indonesia sangat penting itu menerapkan election forensik pemilu. Forensik pemilu itu berdasarkan Benford teori, sebetulnya angka-angka ini ada normalnya. Ketika dia tidak normal, memang election forensik tidak bisa membuktikan, tapi mewajibkan ulang lagi ini. Ini nggak normal ini begini nih. Masa jarak antara perolehan suara presiden dengan DPD itu 40-50 juta. Nggak mungkin itu selisih. Di mana-mana begitu rupa. Benford mengatakan ulang ini. Gitu. Maka dulu waktu siapa itu Pak Pilpres Pak Prabowo, siapa itu lagi Pak itu? Sepian maksudnya. Yang menggugat di MK. Oke. Kan tebal-tebal kali apanya. Oh iya. Saya bilang, saya 1,5 halaman aja saya bikin itu gugatannya. Nggak guna itu. Nggak guna. Jadi proses dari awal hingga
hak untuk memperjuangkannya secara hukum, tertutup itu. Desainnya seperti itu. Bukankah Indonesia disebut sebagai negara demokrasi terbesar keempat? Formally, yes. Tapi tugas dari kajian berita.com dan teman-teman yang bisa diundang sini adalah menelisik sampai ke kedalaman untuk menemukan kita nggak sebaik yang di gembar-gembor. Oke, penekanan saya sebenarnya lebih kepada potensi kecurangan, ada intervensi kekuasaan. Ini yang sedang digembar-gemborkan oleh katakanlah orang yang berseberangan dengan kekuasaan. Begini, kalau Oke. Anda bikin beritanya kita Oke. komentari, kalau saya ucapkan nanti itu jadi pidana. Oke. Bagaimana saya tidak tahu itu. Tapi kalau sudah ada beritanya kita komentari berita itu, mana dia? Ada intel yang tahu itu, tapi dia nggak mau bicara. Oke. Nah, Jadi kalau Anda minta kepada saya, itu jadi pidana. Dan saya tidak. Tapi semua pembicaraan udah seperti itu, udah hidup di dalam pikiran di awang-awang semua Oke. ke sana kemari, ber-WA, bertelepon begitu. Oke. Kalau ada beritanya kita baca, kita bahas, ayo. Supaya itu yang menjadi dasar kita. Katakan begitu. Oke. Tadi secara umum begitu. Jabatan yang mestinya elektoral, jadi political pointy, kalau 2 bulan, 3 bulan bolehlah. Tapi ini bertahun-tahun. Iya. Apa maksudnya? Apakah yang begitu banyak jumlahnya itu? Dan ada juga itu kan bukti komitmen katanya itu, fakta integritas katanya kan. Itu puncak gunung es. Biasanya yang kelihatan itu memang satu titik. Tapi kalau kita bedah ke kedalaman, sudah begitu semua. Gitu tuh. Oke, saya kira kalau membedah kedalaman itu mungkin Bang Pung Ahyar paling tahu ya, karena dia bisa dikatakan sebagai korban. Anda kan bisa saya katakan sebagai korban. Temuan bahwa banyak Kepling yang dimobilisasi, kemudian dilakukan tekanan terhadap Kepling-Kepling itu sudah menjadi konsumsi media. Itu bukan rahasia lagi, Bung. Ya, saya kira ada majalah Jakarta yang telah menginvestigasi ini dan membuktikan ada pertemuan Kepling yang dimobilisasi oleh katakanlah lembaga negara, ya. Lalu mereka dipaksa. Mereka harus begini untuk memenangkan kandidat yang didukung oleh kekuasaan. Ini kan bentuk kecurangan juga. Nah, menurut Anda, coba ceritakan dulu gimana. Saya sih tidak melihat langsung, tapi saya mendengar itu. Oke. Saya mendengar itu. Kalau memang itu terjadi, apa urusannya lembaga pemerintah yang lain mengurusi staf saya kan gitu? Kan gitu. Oke. Pada waktu itu mereka adalah staf Anda ya? Nah iya dong. Oke, Kalau Kepling itu kan staf Waktu saya. itu Kan? Anda adalah PLT Wali Kota. Medan. Oke. Kan gitu kan? Oke. Nah, saya sih tidak melihat langsung karena dimanapun dilaksanakan itu tidak sepengetahuan saya. Tapi saya mendengar cerita itu. Oke. Mendengar cerita itu bukan sekedar Kepling aja. Di atas Keplingnya lagi. Camat misalnya ya, atau sekretaris Ya, camat. itulah, Iya. ya, itu pun dipilih-pilih juga. Oke. Yang mana. Jadi memang terkatakan tidak, tapi terasakan gitu. Itulah yang saya katakan the invisible hand. Tangan yang terlihat, tak terlihat ya. Tak terlihat. Nah, gitu. saya ulang lagi ya. Waktu kejadian Pilkada Medan, PDI Perjuangan dan pihak kekuasaan, kita katakan ini semacam bersatu. Sehingga tekanan terhadap kampanye anti kecurangan itu terkesan termarginalisasi, tertekan di bawah. Walaupun kita bersuara tentang ada kecurangan di sana sini, tapi kemudian terpendam oleh kekuasaan dan dominasi media yang mainstream yang dikuasai oleh kekuasaan. Nah sekarang, Bung Soebul, ada perpecahan. Tidak terbantahkan lagi bahwa ada semacam perang dingin antara PDIP dan kekuasaan. Dalam hal ini keluarga Jokowi misalnya ya. Menurut Anda, ini ada sebuah anugerah demokrasi atau semacam... Malapetaka. Ya begini, karena tiap orang yang diinginkan untuk berpihak ke kubu A atau kubu B pasti berdosa. Karena dia mengabdi kepada sesuatu yang bukan nalar demokrasi. Dan bukan tugas dia juga kan? Bukan tugas saya juga kan.
beberapa kali saya pertemuan ini, saya katakan kepada para penyelenggara itu yang saya temui di daerah-daerah, ini potensial menjadi jalanmu ke surga, karena menurut penilaian saya yang sekarang ini agak beceknya luar biasa. Jadi kalau Anda bertahan dengan integritas yang baik, maka mungkin itu salah satu penyumbang untuk mempercepat Anda mendapatkan tiket ke surga. Sampai begitu saya bilang. Cepat mati lah jadinya. Tidak bisa sekarang kan? Tidak bisa sekarang. Itu kan tabungan itu kan? Oke. Gitu ya. Untuk menjelaskan pada mereka bahwa ada tantangan yang besar saat ini. Di tengah ada tadi polarisasi dari rumah yang sama. Tadinya rumah yang sama. Kedua-duanya kan saling tahu kekuatan dan kelemahannya. Maka speed and drive dari konflik semacam ini dahsyat Pak. Karena saya tahu kekuatan dia tahu kekuatan saya. Ya, betul. Senjata pamungkas saya tahu, ya gitu-gitu kan. Jadi akan dilayani dengan sebuah permainan yang berimbang begitu rupa. Yang korban kita ini. Yang penting saya kira kita harus mewacanakan, memberitahu kepada rakyat senario-senario yang udah pernah terjadi dan potensinya ke depan, sehingga masihkah ada keberanian rakyat untuk melawan hal seperti itu. Kalau keberanian sudah tidak ada, saya kira memang demokrasi sudah dikantongi oleh kepentingan-kepentingan membuat senario yang akan menggantang kekuasaan politik 5 tahun ke depan dan seterusnya. Artinya di kantong penguasa sekarang sudah ada presiden yang akan terpilih. Pasti. Iya. Pasti. Oke. Instinktif setiap incumbent atau setiap penguasa pasti memiliki kepemihakan. Normanya dilarang begini, dilarang begitu. Ada undang-undang. Nah sekarang yang itu yang kita lihat centang perenang. Cawe-cawe itu dalam bahasa Jawa kita tahu artinya. Tapi dijalankan juga. Akhirnya belakangan ngaku juga. Demi bangsa dan tanah air katanya gitu. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan itu? Rejim kebenaran seperti itu tidak bisa. Demokrasi tidak identik dengan hal seperti itu. Berikan iklim politik dan sosial budaya yang merangsang semua orang berpartisipasi aktif secara gembira, dan jangan ada iklim yang cenderung menunjukkan kepemihakan pada siapapun. Baik incumbent non incumbent normalnya sama-sama berhak untuk menang, sama-sama bisa dikalahkan. Begitu rumus indahnya demokrasi. Tapi rumus indahnya begitu teorinya. Ya. Tapi pada kenyataannya saya tangkap dari Ahyar, saya tangkap dari Bung Sohibul juga bahwa potensi kecurangan pada pemilu 2024 tetap kuat. Karena demokratisasi kita dibatasi hanya pada parpol-parpol selama ini. Okay. Diskusi, wacana, diskursus apa semua dan segala macam yang sifatnya itu try out demokrasi itu lebih banyak pada partai-partai politik itu, sehingga keberanian mungkin berbeda ya. Filipina dulu itu setelah rejim Marcos itu kan hebat sekali, Namprel dan sebagainya, lembaga-lembaga kita yang begini itu bakal kita tiru di sini nih. Saya tidak tahu apakah budaya Amerika yang begitu dalam di sana lalu Subik dan Clark itu saya tidak tahu, tapi di Indonesia rasanya tidak begitu. Artinya apa yang diketahui oleh partai politik tidak sebegitu indah dalam konten dikuasai oleh rakyat grassroots level. Bahkan rakyat berkata, itu demokrasi itu ya sebatas pemilihan wali kota, bupati, gubernur, presiden. Habis itu enggak. Kalau anggaran juga harus ikut ya. Segala macam kebijakan harus ikut ya. Dan kiranya survei-survei itu di situ perannya akan dibuat kebijakan seperti ini. Survei. Begitu mestinya, bukan seberapa suka rakyat kepada presiden. Gitu-gitu aja itu kan jadi aneh, itu kan demokrasi itu, bahkan menodai demokrasi. Oke, saya kembali ke Bung Ahyar. Sebagai salah seorang, katakanlah tanda petik, korban kecurangan kekuasaan. Saya berani mengatakan begitu. Dari pengalaman yang sudah Anda alami, kira-kira Anda punya konsep nggak untuk meminimalisir kejadian ini terjadi lagi? Meminimalisir potensi kecurangan, Terutama intervensi kekuasaan. Gitu. intervensi kekuasaan.
Pertama, ya kekuatan rakyat itu. Rakyat mesti punya keberanian untuk menentukan pilihannya sendiri. Itu terutama kuncinya di situ. Kalau berani rakyat mengatakan aku mau pilih A, dan tidak ada yang bisa mengintervensi. Jadi rakyat ini harus percaya diri. Satu. Kedua, rakyat ini juga, pemilih ini harus tidak mudah tergoda. Karena sekarang ini, ya beras 5 kilo itu lagi berseliweran. Bantuan-bantuan sosial ini jadi politik sinterklas kita ini tetap berjalan. Jadi demokrasi kita ini demokrasi yang sangat tidak sehat karena lebih dominan politik sinterklas. Siapa yang bagi-bagi itulah yang paten. Walaupun nanti ABC dicurinya lagi kan gitu kan. Jadi untuk mencegah potensi kecurangan, pertama, ya kalau pemerintah bisa menghimbau, sekarang ini rakyatlah menghimbau kepada pejabat pemerintah. Kalian itu abdi negara, abdi rakyat. Ayo dong jaga. Kalau mau berpihak, tinggalkan jabatanmu itu. Jadi rakyat, ikut bermain, masuk partai politik. Jangan berpolitik menggunakan jabatan pemerintahan. Itu baru fair. Oke. Kira-kira konsep ini di tengah degradasi ekonomi yang tidak seimbang, katakanlah tingkat level orang-orang miskin masih sangat tinggi di Indonesia, level menengah masih sedikit, kemudian level atas juga lebih tinggi dari level menengah, kira-kira mungkin nggak rakyat independen dari intervensi secara ekonomi? Tetap ada saya kira ya. Tapi ada titik nadir ya. Titik nadir itu mungkin tidak selamanya terjadi. Pak Yari ini kan pernah di dalam satu partai tertentu. Iya. Di situ ada bukti empiris tentang betapa tak pedulinya orang ancaman. Nyawa pun orang tak peduli karena dia tahu yang benar seperti apa. Pada tingkat seperti itu mungkin eskalasinya akan datang. Karena ketidakpuasan itu juga menjadi satu motor penggerak untuk sebuah perubahan. Yaitu misalnya bandingkan tiga capres ini punya karakter sendiri dan kita tahu yang mana yang sama sekali tak ingin dibayar dan bahkan dia memiliki sebuah kebiasaan untuk mengumpul dana dan sebagainya. Itu bibit yang sangat erat kaitannya dengan situ. Cuma sejauh mana mereka memiliki keterampilan dan ketekunan mengelola masa mereka hingga ke bawah supaya akses ke TPS. Dan di TPS itu tidak ada satu kecurangan. Setelah itu dalam proses pengumuman secara elektronik itu satu masalah juga. Dulu ada pengumuman itu, tapi tak bisa digunakan itu. Nah, tak diakui, tapi kecurangan-kecurangan itu sudah mulai terjadi. DPT katanya ada masalah dan sebagainya itu. Karena itu saya yakin karena kita punya sejarah itu bisa berulang kembali. Karena sudah tingkat pada muak rakyat kita semua itu dan lebih bagus dia berguru kepada kebenaran nuraninya sendiri. Seberapapun uang dikasih ya sudah ambil aja. Bekelahi mau dia taruh preman kayak yang mau ngantar-ngantar siapa itu berapa kali preman kok ya, kita juga preman kan gitu-gitu. Karena kita ke masjidnya ini makanya kita nggak beringas katanya kan. Jadi semua orang bisa bertindak. Oke. Begitu pada titik langkah terakhir nanti. Baik, saya kira cukup menarik diskusi kita hari ini dan dari dialog ini saya mendapat indikasi bahwa sulit untuk menghindari tidak terjadinya kecurangan itu. Yeah. Apalagi kekuasaan seperti kata Bung Soebul ingin agar dia mendapat proteksi, terutama setelah terjadi suksesi nanti segala macam. Pengalaman Medan adalah sebuah cerita yang menarik untuk bisa melihat bagaimana tingginya ancaman intimidasi terhadap pilkada ketika itu, di mana pada akhirnya keluarga istana juga yang akan menjadi pemenang. Nah, kita kembalikan kepada masyarakat Indonesia. Ya, kita berharap kita semua waspada, kita semua tetap kritis dan tetap sebaik mungkin independen dalam menggunakan hak pilih. Gunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 dan jangan sampai takut terhadap intervensi dari pihak manapun.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.